Shalom, sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Ibrani 4:16 dikatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita memperoleh rahmat dan menemukan kasih karunia dan memperoleh pertolongan Tuhan pada waktunya. Kita sering lupa, kita selalu menganggap kadang-kadang tahta Tuhan itu tahta yang begitu menakutkan. Memang sebelum Yesus mati di kayu salib, itu hanya imam besar yang bisa masuk bertemu dengan tahta Tuhan. Karena kalau tidak, akan ada kematian di tahta itu. Jadi dulu tahta Tuhan itu sangat menakutkan. Itu tahta kematian. Satu dosa saja dia bisa mati di sana. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, dirubah tahta Tuhan itu menjadi tahta kasih karunia. Dan dulu orang takut untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi dikatakan marilah kita dengan penuh keberanian. Kenapa kita tidak berani? Kita sering merasa tidak layak. Kita sering merasa ada salah kita. Kita sering merasa banyak sekali kekurangan-kekurangan kita. Maka tahta itu bukan dikatakan tahta kelayakan kita atau tahta kebenaran kita, tapi tahta itu tahta kasih karunia, dikaruniakannya. Sebagaimana dikatakan, kalau Allah mengaruniakan Yesus kepada kita, apa yang gak dikaruniakan kepada kita? Dalam ayat itu dikatakan supaya engkau menerima kasih karunia. Sehingga hari ini, kenapa kita tidak berani datang? Kita lihat diri kita, memang kita tidak layak. Memang kita selalu ada yang kurang. Tetapi Yesus menyempurnakan kita. Dan waktu kita datang kepada Allah hari ini, kesempurnaan Yesus menjadi kesempurnaan kita. Dan dialah yang menyempurnakan kita, sehingga kita masuk dalam tahta itu bukan karena kebenaran kita sendiri, tapi Allah mengaruniakan anaknya untuk melayakkan kita menjadi anaknya, melayakkan kita menjadi kudus, melayakkan kita menjadi benar di hadapan Allah. Dan karena Kristus kelayakan kita, maka setiap kali kita takut, kita tidak percaya apa yang Kristus sudah kerjakan. Kristus sudah bayar semua kegagalan kita. Kristus sudah bayar semua kekurangan kita. Sehingga hari ini di tahta kasih karunia itu kita memperoleh rahmat Tuhan dan kita memperoleh jawaban yang kita butuhkan. Karena itu sikap hati kita di tahta kasih karunia adalah kita terima dengan cuma-cuma. Kita terima hal-hal yang tidak mungkin dengan cuma-cuma dari Tuhan. Apa yang kita merasa tidak layak terima, tapi karena tahta itu, tahta kasih karunia, diberikan dengan cuma-cuma, maka kita juga percaya kesembuhan diberikan dengan cuma-cuma. Masalah keuangan kita diselesaikan dengan cuma-cuma. Kenapa dengan cuma-cuma? Karena Yesus sudah bayar. Dan karena Yesus sudah bayar, kita tidak perlu bayar lagi. Karena itu, mari terimalah kasih karunia Allah. Karena tahtanya sekarang adalah tahta kasih karunia yang Dia ingin karuniakan segala sesuatu kepada kita di dalam Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan.